Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini saya mau sharing-sharing khususnya buat para pejuang garis 2. Oke, jadi dulu saat awal aku nikah itu selang 2 atau 3 bulan itu aku hamil. Tapi ternyata Allah berkehendak lain dan saya keguguran. Nah, di situ saya mikirnya sama suami kan, oke lah, pernah hamil gitu kan, aku sehat, suamiku sehat, udah gitu. Tapi karena ditunggu sebulan 2 bulan dan sampai hampir 2 tahun itu belum ada, jadi saya memutuskan untuk program hamil. Tapi di saat jeda hampir 2 tahun itu sebenarnya saya udah mencoba banyak banget masukan-masukan dari teman-teman, misalnya coba ini, coba itu, coba minum ini, coba minum itu, udah saya coba semua, saya ikhtiar semua. Dan saya juga sempat beberapa kali dengan suami itu pijet, ya pijet pernah, terus ke dokter kandungan sampai 3 kali itu pada bilang, oh ini baik-baik aja bu, ini sehat-sehat aja bu gitu. Nah setelah ketika itu hampir dua tahun ya, hampir 2 tahun dari pernikahan, akhirnya aku dapat rekomendasi satu dokter yang bagus itu dari temen, agak jauh dari rumah ya, tapi masih satu kabupaten sama aku. Nah dari situ saya di sana tuh emang dokternya bener-bener bagus ya. Jadi kalau mau masuk ke tempat praktek beliau, apalagi kalau mau program hamil itu harus ditemani dengan suaminya. Ini saya tekankan lagi, jadi kalau yang mau mempunyai keturunan dan mau cek kesehatan itu diwajibkan harus dengan suami, karena kadang kendala itu bukan hanya di pihak perempuan saja ya, tapi juga di pihak laki-lakinya. Nah, setelah saya masuk ke ruangan dengan suami, di situ saya di transvaginal. Ternyata saya PCOS. Jadi saya sindrom PCOS. Oke. Nah, sindrom PCOS itu faktornya macam-macam banget ya. Bisa dari faktor keturunan, faktor hormonal itu yang paling penting biasanya ya. Faktor hormonal, terus obesitas itu juga mempengaruhi. Jadi intinya PCOS itu adalah ketidakseimbangan hormon yang ada di diri kita gitu. Kurang lebih ya, nanti bisa di googling sendiri, soalnya juga saya kan masih awam juga. Jadi hormon perempuannya, hormon laki-lakinya lebih tinggi dari hormon perempuannya. Ciri-cirinya itu biasanya head tidak teratur, saat head itu nyerinya merasakan nyeri yang luar biasa, terus jerawat yang berlebihan. Kemudian faktor ini berat badan yang terus menaik gitu. Jadi itu faktornya macam-macam banget ya. Nanti bisa di searching aja apa sih itu PCOS kayak gitu kan. Jadi waktu di transvaginal itu sel telurku banyak, tapi kecil-kecil, makanya setiap dibuahi kemungkinannya gagal gitu ya kan. Terus setelah itu dokternya itu baik, kita nggak langsung dikasih obat terus pulang, dia nggak buru-buru, bener-bener kita tuh didengerin, kita diajak sharing kayak psikolog gitu ya. Jadi ditanyain, maaf ibu, bapak berhubungan suami istrinya bagaimana, terus keharmonisan keluarganya bagaimana, itu dipertanyakan. Jadi kita harus ngomong sesuai faktanya aja. Jadi psikis kita juga mempengaruhi ya. Waktu itu dokternya cuma cerita kayak gini, aku juga keinget ya gini. Tahu nggak kenapa anak pacaran yang di bawah pohon pisang itu gampang hamil, sedangkan kita yang udah sah itu susah hamil? Kenapa gitu? Saya sama suami cuma lirik-lirik aja gitu kan sambil senyum-senyum gitu. Ternyata itu dokternya cuma bilang simpel aja gitu, karena mereka melakukannya itu fun, sedangkan kalau suami istri itu melakukannya agak tertekan ya, maksudnya pengen punya anak, pengen punya anak. Nah itu sebenarnya tanpa kita sadari mempengaruhi pikiran kita.
Jadi saat kita berhubungan, nikmatilah, terus eh, percaya percaya diri gitu loh, kalau kita tuh sehat, suami sehat gitu. Tapi kembali lagi ya, eh, anak itu hak Allah. Jadi jangan sampai menghakimi seseorang yang belum diberikan keturunan, karena keturunan itu benar-benar hak Allah yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali kalau belum diiyain sama Gusti Allah ya. Oke, terus di situ dokternya juga nyemangatin kita, tenang, jalan masih panjang gitu. Oke, kita coba kasih kalian obat dulu. Ini obatnya bukan hanya untuk perempuannya aja ya, soalnya kita juga tahu kalau suami saya kerja, kadang juga capek, itu bisa mempengaruhi, maaf, spermanya. Jadi kualitas sperma kalau suaminya kecapean itu juga mempengaruhi. Makanya kita dikasih obat itu untuk perempuan dan untuk suami dan istrinya. Ini untuk istrinya itu adalah obat yang dikasih itu ini ya. Ini adalah obat folas. Ini sebenarnya sama sih kayak asam folat gitu, penambah asam folat. Ini yang untuk perempuannya, waktu itu aku dikasih kayak ini. Jadi ada 2 obat yang dikasih sama dokternya waktu itu ya. Itu konten 100 sama folats ya. Obatnya. Oke. Ini obatnya. Ini yang untuk suamiku. Jadi ini vitamin. Kalau yang ini untuk menambah asam folat. Oke. Nah, kalau obat ini kayaknya sih masih standar vitamin ya. Kayaknya kalau diminum itu boleh-boleh aja. Tapi kalau mau aman harus konsultasi dulu ke dokter. Dan di situ dokternya baik banget. Jadi kita dikasih semangat gitu loh. Misalnya kita coba pakai ini dulu. Nanti misalnya ini belum berhasil, 3 bulan kesini lagi, nanti kita cek untuk perempuannya itu saluran telurnya bagaimana, bagus atau tidak, ada kendala apa tidak. Untuk laki-laki ini yang tahap kedua ya, yang tahap pertama kita masih diobatin secara alami. Jadi ini aku di tahap 1 udah alhamdulillah berhasil. Jadi di tahap 2 dokternya masih ngasih saran lagi. Misalnya di tahap 1 gagal, nanti kita kasih tahap 2 yaitu ngecek saluran telur, yang suaminya juga dicek spermanya. Nanti misalnya di tahap kedua ada kendala lagi, nanti ada kita itu ada inseminasi. Oke, misalnya inseminasi itu gagal, nanti ada bayi tabung. Jadi kita tuh bener-bener dikasih spirit gitu loh. Masih masih banyak jalan kok Bu untuk dapetin momongan. Bismillah aja, yang penting kita ikhtiar kayak gitu. Dokternya tuh baik banget. Sumpah ini rekomendasi banget ya dokternya. Nah, sampai rumah, aku yang tadinya masih awam apa sih itu PCOS, aku searching apa sih itu PCOS, apa sih penyebabnya, bagaimana sih mengatasinya. Nah, itu bisa kalian cek sendiri ya. Tadi aku udah ngasih gambaran besarnya itu. Kalau aku di diagnosa dokternya itu PCOS mungkin bisa faktor kegemukan karena aku obesitas. Harusnya berat ideal aku tuh 50. Tapi waktu ditimbang aku 60, jadi aku kelebihan 10 kilo. Nah, untuk mengatasinya, ini aku pribadi itu dengan cara diet karbo. Jadi saya diet karbo, boleh makan nasi, tetap makan nasi kayak biasanya, tapi nasi aku kurangin, nasinya aku dikit aja, sayuran sama buahnya, sayuran sama ikannya yang banyak. Itu 1, aku diet karbo. Kedua, aku ikut senam. Waktu itu dokternya bilang ikut senam dah gitu. Enggak dok, katanya kalau program hamil harus banyak istirahat ya, nggak boleh kecapean ya. Nah, dokternya itu bilang gini lagi, ini beda dokter beda cara ya. Kalau dokterku nyaranin gini, eh, sebelum hamil tetap harus olahraga, kecuali nanti kalau sudah hamil kita harus istirahat kayak gitu. Jadi saya benar-benar ini ikut olahraga senam itu pagi sore saya ikut ke sanggar hanya untuk senam. Itu saya ya. Jadi saya tadi selain minum vitamin ini, saya melakukan diet karbo, terus saya ikutan senam. Yang ketiga itu saya berikhtiar dengan minum jus 3 Diva.
minum jus 3 Diva. Apa sih jus 3 Diva itu? Karena saya waktu itu kan banyak banget ya cari informasi apa PCOS. Ternyata saya masuk ke setelah satu grup yang isinya itu bener-bener wanita, para pejuang garis 2, dan kebanyakan juga mengalami sama kayak saya, yaitu sindrom PCOS yang hormonnya tidak seimbang. Nah, jus 3 Diva itu adalah apel, tomat, sama yang satu itu apel, tomat, sama wortel. Jadi 3 itu tanpa gula ya. Aku minumnya tanpa gula. Jadi tomat, wortel, sama apel. Itu jus 3 Diva itu bagus. Soalnya aku waktu itu lihat banyak yang ngasih kayak rekomendasi wanita-wanita yang para pejuang garis 2 ini minum itu, dan saya juga berikhtiar itu. Jadi ikhtiar saya itu ya, jadi pertama diet karbo, jadi saya kurangi yang pokoknya yang mengandung karbohidrat dari roti apapun itu saya kurangin. Kedua, senam, saya banyak olahraga. Yang ketiga, saya minum jus 3 Diva ya, jus 3 Diva, boleh ditambah madu juga boleh itu. Dan alhamdulillahnya 1 bulan kemudian, padahal itu kan harusnya saya udah check up lagi untuk tahap yang kedua, ternyata alhamdulillahnya saya berhasil hamil. Itulah alhamdulillah ya. Tapi tetap ya, berdoa sama yang di atas itu yang nomor 1, karena tanpa seizin yang di atas kita nggak akan dapetin momongan. Misalnya pun untuk saat ini kita belum dikasih momongan, jangan berkecil hati dulu, karena pasti ya ini ya, akan ada saat yang tepat, di waktu yang tepat Allah akan memberikan dan menjabah doa-doa kita. Semuanya akan tepat di saat yang tepat. Oke. Nah, ini share pengalaman saya tentang program kehamilan aja. Nanti di vlog selanjutnya saya ingin bercerita tentang masa kehamilan sampai melahirkan saya. Cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.